Kalian tahu nggak kenapa aku tuh selalu bilang kalau kalian itu akan bertemu dengan versi terbaik kalian? Jadi aku akan jelaskan ya. Kalian kan pasti pernah nih ada di posisi dimana kalian tuh pengen bilang enggak, tapi kalian nggak bisa. Kalian pengen stop jadi people pleaser, tapi kalian nggak bisa. Kalian tuh pengen berdiri di kaki kalian sendiri, tapi kalian nggak bisa. Kalian pengen berpendapat, tapi kalian nggak bisa. Kalian pengen nih, misalnya rajin ibadah apa segala macam, tapi kalian nggak bisa. Entah itu malas, entah itu ada hal lain. Terus kalian pengen kayak ngelakuin sesuatu yang baru, tapi kalian ngerasa kayak gue nggak mampu deh. Kalian kayak belum ngelakuin itu, tapi kalian udah ngejudge diri kalian tuh nggak mampu. Itu semua tuh terbentuk oleh lingkungan, oleh ego kalian, oleh keluarga, oleh luka akan penolakan, oleh trauma. Misalkan kalian pernah berbicara tapi kalian diremehkan, pernah kalian mengutarakan pendapat tapi kalian gak didengar, kalian ngelakuin sesuatu yang berprestasi tapi kalian gak dihargai. Itu adalah bentuk luka yang terbentuk dari kita kecil. Dan itu terbentuk menjadi besar sampai kalian dewasa dan kalian gak sadar kalian membawa luka itu. Atau misalkan terbentuk oleh karma. Misalkan kalian ngerasa kayak, kalau gue ngelakuin ini, nanti keluarga gue bakal kayak gini. Keluarga gue kayak gini ya karena gue. Bapak gue kayak gini ya karena gue. Itu adalah karma yang terbentuk, yang dimana akhirnya kalian menanamkan dalam pikiran kalian kalau gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue hanya harus nurut dan ikut kata orang tua, gue nggak bisa berpendapat, gue nggak bisa berdiri di kaki gue sendiri. Akhirnya itu yang membuat kalian jauh dari blueprint kalian, jauh dari jalur kalian, dan kalian tuh nggak bisa berdiri di atas kaki kalian sendiri. Kalian nggak bebas berpendapat, kalian takut, kalian pendam, kalian nggak bisa cerita ke siapapun. Setiap kalian cerita, kalian dijudge, kalian dibilang, ya salah lu. Ya, lu sendiri kan yang mau ngelakuin itu pertama kali. Enggak, kalian tuh nggak salah. Kalian hanya terbentuk oleh realitas yang selama ini kita tahu. Kalau perempuan harus seperti ini, kalau laki-laki harus seperti ini. Itu yang membentuk ego kalian, self-defense ke diri kalian. Yang bilang ke diri kalian kayak, udahlah, gak usah aneh-aneh, ntar lo kenapa-napa. Udahlah, gak usah macem-macem, ntar lo tahu kan akibatnya. Itu yang bikin kalian akhirnya gak berani melangkah. Itu akhirnya membuat kalian gak berani melompat bertemu dengan versi terbaik kalian. Tapi kalau kalian ngelewatin spiritual awakening, yang benar-benar spiritual awakening, kalian akan menghancurkan itu semua. Dalam artian, kalian akan hancurkan ego kalian. Kalian akan hancurkan ilusi kalian. Kalian akan belajar mengurai simpul benang merah yang selama ini kalian bawa dari kecil sampai dewasa. Kalian akan ketemu sama inner child kalian itu seperti apa. Kalian akan ketemu sama trauma kalian itu berakar dari mana. Karma ini tuh ternyata bukan dari kalian, tapi karma dari orang tua, dari nenek, dari leluhur, yang kalian bawa tanpa kalian sadari, dan harus kalian selesaikan di kehidupan ini. Itu yang harus kalian sembuhkan. Terus kalau kalian bilang kayak, iya gue bisa nyembuhin dengan bodo amat lah, udahlah, gue gak peduli, gue putus hubungan. Enggak, gini ya, bodo amat dengan disembuhkan itu beda. Enggak ambil pusing dengan disembuhkan itu beda. Memperbaiki diri dengan disembuhkan itu beda. Disembuhkan itu adalah ketika kalian mengurai benang kusut itu, kalian bawa luka itu, kalian bawa trauma itu, kalian bawa karma itu bersama diri kalian melangkah menuju versi terbaik kalian. Jadi, ketika nanti kalian sudah berdiri di atas kaki kalian sendiri, kalian mendapat trigger dari luar, entah itu dari teman, keluarga, lingkungan yang baru, kalian udah berdamai. Kalian gak akan emosional, kalian gak akan terpancing. Dan ketika ingatan itu kembali lagi, kalian udah gak apa-apa, kalian udah baik-baik aja. Kalian hanya akan bilang, enggak kok, gue udah sembuh. Gue udah berdamai dengan mereka. Kalian bisa berdiri dengan diri kalian sendiri. Kalian gak butuh pegangan apapun. Karena kalian punya kompas, yaitu jiwa kalian sendiri.